Oke, selamat malam mahasiswa di semester 2. Oke, jadi di malam hari ini kita akan lanjut lagi ke lanjutan materi di minggu lalu. Jadi di minggu lalu kita sudah coba untuk belajar tentang dasar-dasar Excel. Jadi kita sudah belajar tentang beberapa eh, tab-tab yang ada di sini. Jadi penggunaannya seperti apa. Dan kita sudah belajar di minggu lalu. Seperti janji saya di minggu hari ini atau di minggu kali ini, kita akan belajar tentang lanjutan dari rumus Excel sudah saya pernah singgung di minggu lalu, yaitu rumus tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi VLOOKUP. Sebenarnya VLOOKUP sama HLOOKUP. Oke. Sebenarnya VLOOKUP ini apa sih? Dari kepanjangan sebenarnya VLOOKUP ini adalah vertical lookup. Jadi bagaimana kita mencari data dalam bentuk yang vertikal. Vertikal itu dalam bentuk yang ke bawah. Seperti ini contohnya. Semester ini 4, 2, 6, 4, 6. Ini ke bawah datanya. Ini namanya data vertikal. Ini data vertikal. Ke bawah bentuknya. Oke? Namanya data vertikal. Nah, kalau HLOOKUP itu singkatan dari horizontal lookup. Oke. Horizontal lookup itu seperti apa sih bentuknya, Pak? Bentuknya adalah seperti ini misalnya. Horizontal lookup. Jadi ke samping dia. Dasarnya ke samping seperti ini. Oke. Ini namanya horizontal. Ke samping mencari datanya. Jadi, kalau Anda ingin mencari data yang bentuknya seperti ini, ke bawah seperti ini, Anda menggunakan rumus VLOOKUP. Tapi kalau Anda mencari data yang bentuknya ke samping seperti ini, ya samping ya. Jadi Anda menggunakan HLOOKUP atau horizontal lookup. Seperti itu. Oke, itu dulu yang pertama. Perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. Kemudian pertanyaannya, Pak, fungsi dari VLOOKUP itu sebenarnya apa, Pak? Oke, fungsi dari VLOOKUP. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu kita mencari data. Data dalam bentuk vertikal seperti ini. Data gimana contohnya, Pak? Oke, kita baca sekarang data ini. Inilah data semester. Jadi ada semester 2, ada 4, ada 6. Yang dibikin secara acak di sini semesternya. Jadi ini misalnya adalah nilai mahasiswa berdasarkan dari tanggal pengumpulannya. Jadi ini pengumpul pertama, pengumpul kedua, pengumpul ketiga, pengumpul 4, dan seterusnya. Oke, jadi bagian administrasinya mereka seperti ini. Kemudian ini adalah nomor mahasiswa. Jadi pengumpul pertama itu nomor mahasiswanya adalah 402, kemudian pengumpul yang kedua dari tugas itu nomornya adalah 202. Pengumpul ketiga itu semester 6 dengan nomor mahasiswa 601 dan seterusnya. Kemudian ini adalah nilai-nilai dari mahasiswanya. Dari pengumpul pertama itu nilainya adalah 73, pengumpul kedua nilainya adalah 63, pengumpul ketiga nilainya adalah 68, seperti itu. Ini adalah sumber datanya atau data sumbernya. Kemudian misalnya kita diminta untuk bagaimana kita tahu atau bagaimana kita mencari nilai untuk semester 2 saja. Jadi semester 2 saja itu gimana sih cara kita untuk mendapatkan nilainya? Jadi kita bikin seperti ini, semester, kemudian di sini ada nomor mahasiswa, kemudian ada sini ada nih nilai. Oke. Jadi semesternya ini Anda bikin semester 2 saja karena kita pengen cuma tahu semester 2 aja. Semester 2 kan ada 3 orang ya. Di sini ada 3 orang nih. 1, kemudian ada 2, lagi 1 ada di sini 3. Oke, ada 3 semester 2-nya di sini. Data yang diminta. Kemudian nomor mahasiswanya adalah saya urut dari tadi 201, 202 dan 203. Jadi di sini misalnya nomor mahasiswanya adalah 201, 202, 203. Oke, sekarang permintaannya gini. Berapakah nilai dari nomor mahasiswa 201, 202 dan 203? Nah, ketika Anda diminta untuk mencari berapa nilai yang ada di sini, kan tentunya Anda harus melihat ke sini. Ini adalah data nilainya. Anda harus lihat ke sini. Nah, dibandingkan Anda mengecek satu per satu, sebenarnya bisa aja ngecek satu per satu ya. 201 mana ya? Ini misalnya, oh nih, nilainya adalah 83. Misalnya Anda bikin di sini 83. Oke. Kemudian 202.
Anda bikin di sini ada 63, berarti Anda bikin di sini adalah 63. 203 di bawah 75. Anda bikin di sini adalah 75. Bisa aja kayak gitu sebenarnya. Nggak masalah. Anda bikin secara manual seperti ini. Tapi kalau datanya kecil seperti ini atau sedikit seperti ini cuma ada 21 data ya. Sini ada 21. Ini ada 21. Ini gampang, terasa mudah. Tapi kalau datanya sampai ribuan tuh Anda ngecek satu persatu itu sulit. Nah, sekarang bagaimana cara memudahkan Anda untuk mencari nilai ini? Itulah dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, rumusnya gimana, Pak? Rumus VLOOKUP itu rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Ini Anda bikin dulu. Oke, Anda bikin dulu. Sini kemudian di sini Anda diberikan penjelasan. Rumus VLOOKUP itu harus diisi dengan apa aja sih? Yang pertama adalah lookup value. Jadi lookup value itu adalah kata kunci yang Anda cari, lookup value itu. Nah, kata kunci yang kita pakai di sini kan adalah nomor mahasiswa. Kenapa? Karena kita ingin mencari nilai dari masing-masing mahasiswa ini. Jadi kata kuncinya adalah nomor mahasiswa ini. Jadi kata kunci itu harus ada di kedua data, yaitu di data sumber kata kunci itu ada. Ini ya kata kuncinya ada, dan di data yang diminta pun kata kuncinya ada. Jadi harus ada satu data yang ada di kedua tempat, yaitu di data yang diminta dan data sumbernya. Baru kita bisa mencari berapa nilainya. Oke, kita lanjut dulu. Ini sama dengan VLOOKUP. Oke. Sini. Nah, lookup value-nya itu adalah ini, nomor mahasiswanya ini. Sorry. VLOOKUP. Jadi lookup value-nya adalah nomor mahasiswa ini. Oke. Kemudian ada tabel array. Tabel array ini apa sih, Pak? Tabel array itu adalah tabel di mana Anda akan mencari data. Jadi data yang Anda minta adalah di sini. Ini tabelnya. Tabelnya ini. Oke, ini adalah tabel yang Anda akan cari nanti. Tempat Anda mencari data itu ini tabelnya. Oke. Kemudian lanjut lagi VLOOKUP. Kemudian kolom index number. Jadi kolom index number itu adalah sebenarnya dari tabel ini, nilai mahasiswa itu ada di kolom berapa sih? Itu sebenarnya ya. Oke. Kemudian yang terakhir sama di VLOOKUP ini, oke. Terakhir ada range lookup. Jadi range lookup itu adalah kita biasakan isi dengan angka 0. Range lookup ini. Kenapa angka 0? Jadi sebenarnya ada pilihan 1 atau 0. Jadi kalau dia diberikan angka 1, nanti dia akan mencari data walaupun tidak persis sama. Jadi misalnya nih nomornya 201 nih. Tapi ternyata ada nomor mahasiswa 201 ini nggak ada di data sumber ini. Nggak ada di sini. Nomor 201 misalnya kayak gitu. Jadi kalau nggak ada 201 ini, dia akan mencari nomor mahasiswa yang mirip dengan 201. Biasanya yang nomor yang di atasnya. Jadi nomor 202 yang diambil sama dia. Itu kalau Anda berikan nilai 1. Tapi kalau Anda berikan range lookup ini nilai 0, maka dia akan hanya mencari nomor yang sama persis seperti ini. Tidak nomor yang mendekati seperti itu. Oke. Oke, sekarang misalnya kita contohkan aja nih. Kita mencari nilai mahasiswa ini. Oke. Lookup value-nya adalah nomor mahasiswa ini. Oke. Kemudian di titik koma, tabel array. Tabel array ini jangan menggunakan ini. Jadi kalau bisa tabel array itu dimulai dari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya kan tadi nomor mahasiswa ini kata kuncinya. Jadi dimulai dari sini tabelnya. Ini. Oke. Kemudian jangan lupa Anda kunci ini. Jadi data ini harus dikunci ya agar dia tidak berubah-ubah. Kuncinya adalah dengan menggunakan ini. Huruf dolar ini. Jadi dikunci dia. Jadi datanya nggak akan berubah-ubah. Kita kunci. Kemudian kolom indeksnya kan tadi saya bilang Anda mencari data yang keberapa sih? Data yang kedua. Tadi kan tabelnya nih, dari D sampai E ini tabelnya. Jadi dari D sampai dengan E. D dan E inilah tabelnya. Anda mencari kan kalau D ke E ini berarti kan nilai mahasiswa adalah data yang kedua. Oke.
kemudian berikan Anda nilai 0. Ini. Oke. Anda dapatlah angka Anda seperti 83. Kemudian 202, 63, 203-nya adalah 75. Kita cek. 202 adalah 63, cek, benar. 201 adalah 83, itu benar. 203 adalah 75, benar. Seperti itu dia. Oke. Jadi ingat kalau bikin itu nanti Anda harus pastikan dulu kalau bikin VLOOKUP adalah pastikan dulu bahwa ada kata kunci yang sama. Jadi kata kunciannya sama. Kata kunci yang sama di sini adalah nomor mahasiswanya. Ini sama dan dia unik, cuma ada satu aja. Jadi ada satu dari masing-masing data ini. Ini ada satu, kemudian data sumber pun cuma ada satu nilai yang sama. Oke, baru Anda cari nilainya. Nilai yang dia dapatkan berapa. Nilai yang diminta berapa, seperti itu. Itu cara mencarinya. Kemudian kita bikin misalnya sekarang di semester 4. Semester 4. Semesternya adalah 4 itu ada 7 orang, jadi kita bikin ke bawahnya 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nomor mahasiswanya, nomor mahasiswa 401, 402 sampai ke bawah. Tarik ke bawah, kita akan lanjut nomornya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada nilai. Oke, cara mencarinya sama, VLOOKUP. Oke, kemudian nomor mahasiswa ini, kata kuncinya. Kemudian tabel array-nya adalah yang di sini, ke bawah. Tabel array-nya. Oke, ingat di kunci. Di sini Anda kunci. Anda kunci, kemudian Anda kunci di sini. Oke. Kemudian data yang Anda cari, kolom index number adalah kolom nomor 2. Kemudian terakhir berikan angka 0. Seperti ini. Oke. Jadi seperti ini dia. Tampilannya seperti ini. Oke, simpel seperti ini. Nah, kemudian Pak, misalnya Pak, kalau kita nggak pakai kuncian ini, jadi kunciannya kita hilangkan ya, kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Jadi kalau kunciannya kita hilangkan di sini, oke, ini ingat ya bahwa tabelnya Anda adalah tabel dari D2 sampai dengan E23. Oke, atau di sini Anda lihat dari dari D2, ini D2 sampai dengan E3, E23 di sini. Jadi ini data tabel Anda. Sekarang kita lihat kalau dia tidak dikunci seperti ini kan datanya nggak dikunci nih. Apa yang terjadi kalau kita tarik ke bawah ini? Yang terjadi adalah ketika kita tarik ke bawah, sebenarnya nilainya ini sama aja yang didapatkan. Tapi yang terjadi adalah ini bergeser, tabelnya bergeser. Jadi D3 ke E24, ini bergeser dari D4 ke E25, ini bergeser ke D5 E26, ini bergeser ke D6 E27, tabel yang kemudian bergeser dari D7 ke E28, kemudian bergeser tabelnya lagi ke D8 sampai E29. Jadi bergeser di sini. Terus bergeser sampai terakhir kan tadi E29 sampai sini bergeser. Padahal sini udah nggak ada data. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita tidak kunci tabel ini. Tabel ini nggak kita kunci. Itu yang terjadi. Jadi harus kita kunci dengan tadi, dengan nambahkan huruf dolar di sini. Jadi kita kunci seperti itu, agar datanya itu tidak berubah. Jadi kalau Anda lihat di sini tarik ke bawah sampai ini datanya pun sama, tetap tidak berubah dia. Terkunci datanya di sini. Oke ya, itu cara membuat rumus VLOOKUP. Kalau HLOOKUP, jadi HLOOKUP itu yang ini, HLOOKUP. Jadi HLOOKUP itu adalah horizontal lookup. Jadi horizontal lookup sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan VLOOKUP, tapi memang HLOOKUP ini jarang dibuat ya rumus ini. Kenapa? Karena data kita biasanya di Indonesia itu jarang yang seperti ini ke samping ini. Biasanya data kita adalah ke bawah seperti ini. Data kita ke bawah seperti ini. Jadi seperti itu rumus VLOOKUP. Nanti akan saya berikan soal pada Anda yang harus Anda jawab. Cara mencari nilai dengan menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Simpel sebenarnya VLOOKUP ini, asalkan Anda paham. Oke, yang belum itu seperti ini, Pak. Saya lupa jelaskan, Pak. Kalau misalnya dia, Pak, datanya nggak ada. Oke, misalnya semester 2 ini kita bikin di sini nomor 204. Ini nomor mahasiswa ini nggak ada di sini.
Bermahasiswa 204 tuh nggak ada, karena mahasiswa semester 2 tuh cuma 3 orang aja. Jadi nggak ada, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Jadilah NA. Jadi datanya error karena tidak ada. Value not available atau error. Kayak gitu. NA ini not available, jadi tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Jadi tulisannya adalah NA. Pak, saya nggak pengen ada tulisan NA nih, Pak. Kalau saya pengennya itu kalau datanya nggak ada, kasih nilai 0 aja, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita kasih nilai 0. Caranya adalah kita tambahkan rumus VLOOKUP ini dengan IFNA. Oke, IFNA seperti ini. Oke, kita tambahkan di sini. Kita bikin di sini, ini 0. Jadi angkanya adalah 0. Ini yang muncul ya. Kalau kita nggak pengen ada nilai error, kita tambahkan IFNA saja. Jadi kadang-kadang kan kita nggak enak ngeliat nilai NA itu. Tapi kalau Anda pengen ya udah nggak apa-apa. Hilangkan aja ini, tinggal Anda bikin VLOOKUP aja. Rumusnya jadi NA seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalau datanya nggak ada, akan muncul kata seperti ini, NA. Tapi kalau datanya ada, ya dia akan dicari seperti ini. Oke, seperti itu rumus VLOOKUP. Simple sebenarnya rumus VLOOKUP itu, cuma ini sangat membantu dalam pekerjaan Anda seperti itu, untuk rumus VLOOKUP. Oke, nanti akan saya jelaskan di video yang kedua, saya akan jelaskan bagaimana mencari rumus VLOOKUP kalau datanya itu atau kata kuncinya itu panjang. Nanti kita akan pelajari. Jadi nanti kita akan pelajari tentang rumus left, rumus mid, sama rumus right. Kita akan pelajari nanti bagaimana kita menggabungkan ketiga rumus ini dalam rumus VLOOKUP. Nanti saya akan jelaskan seperti apa. Oke, di video yang kedua. Oke, terima kasih.